Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kami menganalisis housing prices data set yang informasi seperti rumah, jumlah kamar, fasilitas, dan status penduduk untuk melihat faktor yang mempengaruhi harga. Pertama, kami melakukan persiapan data dengan mengimpor library, terus mengambil dataset dari Google, lalu membuatnya ke dalam data frame. Dari statistik deskriptif terlihat bahwa harga rumah memiliki variasi yang cukup besar dengan rata-rata sekitar 4,7 juta dan luas areanya juga bervariasi cukup tinggi. Sementara jumlah kamar tidur umumnya itu 2-3 dan kamar mandinya 1-2. Selanjutnya pada tahap pre-processing, data ini tidak memiliki missing value sehingga langsung dilanjutkan ke proses encoding. Variabel biner seperti yes, no itu diubah menjadi 1 dan 0 serta dilakukan ordinal encoding pada finishing status. Selanjutnya analisis korelasi antar variabel. Di sini kita pilih variabel numerik seperti price, area, bedroom, dan lainnya, lalu menghitung nilai korelasinya untuk melihat seberapa kuat antara hubungan antar variabel ini. Hasilnya divisualisasikan menggunakan heatmap. Dari hasil tersebut terlihat bahwa area dan bedroom ini punya pengaruh yang paling besar terhadap price, masing-masing dengan korelasi sekitar 0,54 dan 0,52. Artinya luas rumah dan jumlah kamar mandi menjadi faktor utama dibandingkan bedroom hanya sekitar 0,37. Selain itu, air conditioning juga berpengaruh dengan nilai 0,45, bahkan lebih tinggi dibandingkan storage dan parkirnya, yang menunjukkan bahwa fasilitas AC ini memberi nilai tambah pada harga rumah. Kemudian terlihat juga adanya hubungan antar beberapa fitur seperti bathroom dan storage, serta area dengan parking, yang menandakan adanya keterkaitan antar variabel. Sementara itu, yang terakhir, variabel memiliki pengaruh yang lebih rendah, sehingga bisa dikumpulkan bahwa faktor fisik rumah lebih dominan dibandingkan lokasi dalam menentukan harga. Selanjutnya kita analisis hubungan antar variabel numerik menggunakan matriks korelasi dan backward. Dari hasilnya terlihat bahwa area dan bedroom ini menjadi faktor yang kuat terhadap price dengan korelasi sekitar 0,3 dan 0,51. Scatter plot ini hubungannya juga terlihat cukup jelas dengan brand yang cenderung naik walaupun ada beberapa outlier. Kemudian dari grafik backward ini kita bisa lihat pola hubungan antar variabel. Misalnya bedroom dengan storage ini menunjukkan hubungan yang cukup searah, artinya rumah dengan lebih banyak lantai cenderung punya lebih banyak kamar. Selain itu, area dengan parking juga terlihat berhubungan, di mana rumah yang lebih luas biasanya punya kapasitas parkir yang lebih banyak. Untuk deskripsi datanya itu grafik diagonal menunjukkan bahwa price dan area cenderung miring ke kanan. Artinya sebagian besar rumah ada di harga dan luas menengah, tapi ada beberapa yang sangat tinggi. Sementara variabel seperti bedroom dan storage terlihat punya beberapa puncak karena datanya bersifat diskrit. Tapi secara keseluruhan ini hubungan antar variabel terlihat cukup linear dan tidak ada korelasi yang terlalu tinggi antar fitur. Jadi metode seperti regresi linear masih cukup relevan untuk digunakan. Selanjutnya kita analisis multivariat dengan lihat rata-rata harga berdasarkan furnishing, status dan bedroom, serta visualisasi scatter plot. Dari tabel dan grafik terlihat bahwa rumah furnish cenderung punya harga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Selain itu, jumlah bedroom juga berpengaruh, terlihat dari titik yang lebih besar berada di harga yang lebih tinggi. Menariknya, harga furnish ini tertinggi ada di 4 kamar tidur ya. Lalu sedikit menurun di 5 dan 6 kamar. Selain itu, pada luas area yang mirip harganya bisa berbeda jauh, yang menunjukkan bahwa furnishing dan fasilitas menjadi faktor penting selain luas. Selanjutnya kita analisis dengan variabel kontrol, yaitu melihat pengaruh area terhadap harga dengan mempertimbangkan furnishing status. Dari grafik pada kategori small dan medium terlihat pola konsisten. Furnish paling mahal diikuti semi furnish, lalu unfurnished. Ini menunjukkan bahwa furniture memberi nilai tambah pada rumah kecil hingga menengah. Namun pada kategori large ini ada pola berbeda, di mana unfurnished ini justru lebih tinggi. Ini bisa terjadi karena rumah besar cenderung dibeli untuk dikustomisasi, jadi furniture ini tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, kenaikan harga yang paling signifikan terjadi dari small ke medium, terutama pada furnish, yang menunjukkan bahwa rumah ukuran menengah dengan fasilitas lengkap memiliki nilai besar yang tinggi. Dari seluruh analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi harga rumah adalah area dan tempat rooms, diikuti oleh fasilitas seperti air conditioning dan furnishing status. Secara umum, semakin luas rumah dan semakin lengkap fasilitasnya, maka harga cenderung semakin tinggi. Selain itu, hasil analisis multivariat ini menunjukkan bahwa kombinasi beberapa variabel seperti luas, jumlah kamar mandi, dan status furniture ini memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan satu variabel saja. Menariknya, pada rumah dengan ukuran besar, furniture tidak selalu menjadi penentu utama, karena pembeli ini cenderung lebih mempertimbangkan fleksibilitas desain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga rumah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tapi merupakan hasil interaksi dari berbagai karakteristik properti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.